Oke, sebelumnya terima kasih ya Jordi dari The Lazy Gadget. Kasih kok ya viral videonya. Udah ngedulin gua buat bahas si keyboard gaming barunya Logitech si G413 SI ini. Yang kali ini gua cukup kecewa ya sama Logitech dengan perilisannya sekarang. Gue kurang tahu tujuannya mereka itu apa, tapi cukup disayangkan untuk keyboard yang satu ini. So, mending langsung aja gua kasih opininya, tapi seperti biasa kita bumper dulu. Selamat datang di Nyantai dengan gua Ali. So di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik, bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastiin juga nih aktifin notifikasinya biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke? So ini adalah keyboard Logitech si G413 SE Special Edition, Super Economy atau apa? Gue kurang paham ya, karena kalau dibilang Special Edition enggak, kalau dibilang Super Economis enggak juga. Jadi gue rasa Logitech ini agak blunder ya mungkin. Nah, kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena si Logitech G413 ini nggak ada yang lebih spesial daripada G413 dulu. Dan ingat ya, ini gue bandinginnya sama G413 Carbon yang pakai Romer G, bukan G512 yang pakai GX Switch. Pertama, dari harganya sendiri, kalau memang sengaja versi budget buat si G413, harga rilisnya untuk yang full size, yang sama-sama full size, itu startnya sama-sama di 999.000. Coba aja lu cek sekarang pun harganya sama. Cuma mereka kali ini merilis versi TKL-nya yang kayak gue pegang ini dengan harga yang lebih murah, yaitu di 879.000 kalau nggak salah ya. Jadi nggak bisa dikatakan ekonomis juga dong. Dan sorry nih, karena gue suka dengan produk Logitech banget ya, terus kali ini dibuat cukup kecewa, jadi agak pedes nih komentarnya ya. Dan kualitasnya sekarang nih ya, lanjut nih, gue bisa katakan downgrade ya, ini daripada versi G413 sebelumnya. Nih kita jabarin nih, yang pertama cukup jelas itu dari bagian case bawahnya. Generasi awal case-nya ini dibuat keren, kayak kotak durable gitu, bawahnya ada teksturnya juga. Agak lupa gue sih detailnya kayak gimana, karena barang yang di sini udah lama nggak ada juga gitu. Sedangkan kalau yang ini bener-bener plastikan ABS aja dengan sisi melengkung dan bawahnya polosan aja. Udah nggak ada stempel namanya juga di samping, kayak kurang sih. Terus yang kurang lagi nih di bagian switchnya. Oke, ini sorry nih Jor, untuk switch yang nggak removable buat Logitech ataupun keyboard branded lainnya, gue sih ya kurang gue nggak terlalu bermasalah lah, cukup wajar gitu. Tapi Logitech ini kurangnya kenapa pakai switchnya mereka lagi yang nggak pakai si GX Switch aja gitu, padahal bakalan oke, bisa jadi real budgetnya ketimbang si G5112, 512 gitu ya. Cuma mereka milih Switch Longhua buat keyboardnya yang mungkin masih sama dengan produsennya si Kyle, tapi kayak versi budgetnya. Ditambah lagi ada pilihan cuma tactile doang gitu ya, nggak ada yang linear dan lagi gitu ya. Tactile-nya ini tergolong berat aktuasinya, ini kayak khusus sama jari-jari yang terlatih aja gitu yang cocok pakai keyboardnya sekarang. Kayak kebayang kan lu pakai keyboardnya kayak gimana? Oke, memang Logitech di seri ini udah menawarkan keycaps yang nggak pakai ABS lagi, pakai PBT. Tapi sangat disayangkan lagi, untuk shortcut legendnya di sini udah nggak tembus cahaya karena penggunaan switch yang seperti tadi, si Longhua. Padahal keren, versi Romer G-nya bisa ngasih yang tembus, jadi kayak downgrade lagi kan ya. Udahlah, udah beberapa poin tuh yang gue udah sebutin, kayak gue agak sayangkan juga sama Logitech pusat memutuskan untuk ngerilis si keyboardnya ini. Rasanya tuh pengen cepet-cepet udahin gitu reviewnya, tapi nggak bisa karena masih ada kurangnya lagi, yaitu udah nggak ada pass-through-nya lagi di keyboardnya. Ya udah nggak ada gitu ya, walaupun gue saat itu nggak suka juga dan sampai sekarang nggak suka juga dengan adanya si bentukan USB pass-through, karena bisa memberikan bentuk kabel yang tebal dan kaku. Tapi dengan hilangnya fitur ini serta nggak diganti dengan fitur lainnya, maksudnya bentuk lainnya kayak USB-C punya, gua rasa itu salah satu downgrade lagi. Ya udah gitu ya, anggap aja deh itu bukan suatu deal breaker gitu ya, nggak masalah. Tapi masih ada lagi, kabelnya udah nggak di braided lagi gitu ya. Sama yang terakhir ya, ini gua sayangkan lagi kalau keyboardnya itu udah nggak memerlukan G-Hub buat konfigurasinya, jadi semuanya tuh langsung di keyboardnya. Oke, memang kalau kita nggak banyak settingan atau nggak pernah ngatur RGB di keyboardnya, jarang gitu ya buka software utilitas ya. Tapi ya kelihatannya tuh kayak kehilangan eksklusivitas dari keyboardnya si Logitech. Cuma kayak sekedar keyboard plug and play doang gitu ya.
Dan itu sih hal-hal yang gua agak sayangkan pada keyboard yang satu ini. Basically keyboardnya ini adalah keyboard gaming yang basicnya Logitech aja gitu, dengan fitur-fitur yang banyak dipangkas dari generasi sebelumnya. Gue sendiri kalau ditanya mending yang mana, ya jujur gue sih akan memilih yang G413 generasi sebelumnya yang pakai ROM G, karena lebih banyak fiturnya untuk di harga yang sama. Terus kalau kelebihannya pada keyboard ini ada nggak nih? Kurang terus nih dari tadi. Ada satu, yaitu di LED backlightnya. Walaupun keyboard ini nggak punya RGB, single color LED aja, tapi LED putihnya ini bagus banget, soft banget warnanya, nggak mencolok, dan buat setup minimalis ini enak banget warnanya. Profil warnanya yang bisa kayak tur juga ada 5 dengan cara klik Fn F12. Yang paling gue suka sih ada satu nih profile yang reaktif ketika kita pencet, jadi kerasa mewah backlit keyboardnya. Ini serius ya, ini doang yang bikin gue senang ketika pakai keyboardnya, sisanya sih ya udah gitu ya. So balik lagi ke overall G413 SE ini. Mereka ini punya dua pilihan keyboard ya, yang full size dan TKL. Keduanya ini nggak ada beda fitur, cuma bener-bener beda dari layoutnya aja. Dan buat gue, untuk keyboard ini adalah suatu blunder ya dari Logitech. Mungkin mereka pengen buat keyboard budgetnya, tapi menurut gua gagal gitu ya. Dan ini sekali lagi fully opinion aja gitu. Jelek ya enggak juga, masih sebagai keyboard juga kok. Enak buat dipakai main game, dia juga punya fitur anti ghosting juga. Jadi kalau buat main combo-combo masih bisa. Tapi saran gua gitu ya, apabila Logitech pengen buat keyboard lini budgetnya gitu ya, coba aja nih buat lini budgetnya yang simple aja gitu. Mungkin kalian bisa menggunakan switch GX aja gitu, biar kerasa ini adalah G513 versi budgetnya. So kita bisa nih nanti melupakan versi G413 yang lama gitu ya. Harusnya itu bakal lebih oke. Jadi sebuah keyboard slightly murahnya punya Logitech. Karena memang saat ini Logitech pun belum ada opsi lagi nih buat keyboard murahnya yang bisa nyatuin setup barengnya si G502, G304, dan headsetnya si Logitech G335 sebagai budget line-up-nya mereka. Cuma dengan adanya ini sebetulnya bisa aja, tapi sayangnya gue udah cukup kecewa ya dengan fitur-fitur yang dipangkas pada G413 yang jatuhnya gak menjelaskan nih SE itu sebuah special edition atau super ekonomisnya. Ya walaupun mereka nggak men-set itu apa-apa gitu ya, tapi tetap gue jadi ragu gitu ya positioning keyboard ini bakalan cocok di mana. Apalagi udah banyak juga keyboard minimalis yang bertebaran dengan harga yang lebih terjangkau dan tingkat customisasi yang tinggi, sedangkan ini muncul out of nowhere. So sekali lagi sorry nih buat Logitech, keyboardnya kali ini kurang bisa mengimpress gue dengan baik. Dan buat kalian yang nonton, apakah keyboard ini worth it buat kalian beli? Mungkin bisa iya kalau kalian tidak bermasalah dengan fitur yang gue jelaskan tadi dan hanya ingin memiliki keyboard branded basic buat kerjaan atau bermain game aja gitu. Soalnya kalau ditanya untuk sekedar durabilitas pemakaian jangka panjang, keyboard ini udah bisa banget. Tapi tetap pilihan ada di kalian ya. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari Logitech G413 SE. Share video ini juga ke teman-teman kalian yang penasaran sama keyboard baru dari Logitech. Jangan lupa juga kasih pendapatnya di kolom komentar bawah. Dan yang terpenting, aktifin notifikasinya dan follow juga sosial media kita di Instagram Nyandote, sama follow IG pribadi gue di Aldi NWTS. Join juga Discord kita yang linknya ada di deskripsi. So, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.